Halo semuanya, pada video kali ini kakak akan membahas menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, di sini kakak akan membahas cara mudah mengingat rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Di sini kakak sudah menyediakan dua buah lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di M. Yang kedua, lingkaran yang berpusat di N. Lalu jari-jari lingkaran pertama adalah R1, jari-jari lingkaran kedua itu adalah R2. Nah, di sini ada garis PQ. PQ ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran, itu kita tidak perlu menghafal rumus. Nah, cara mengingat yang mudahnya itu adalah seperti ini. Ini PQ. Nah, kita pindah ini PQ. Sama-sama pindahnya. Stop dia sampai di N. Maka Q kita pindah dia sampai di N. Sudah. P tadi kita pindah dia. Misalnya di sini kakak kasih titik yaitu S. Sekarang kakak akan buat garis bantu dari S ke N. Tadi di P itu adalah siku-sikunya. Karena P sudah berpindah ke S, maka siku-sikunya ada di S. P itu sama dengan S karena sudah pindah ke S. Q atau N sama dengan Q karena Q kita sudah pindah ke N. Sekarang coba perhatikan. Q ke N, perpindahan dari Q ke N itu adalah sejauh R2. Maka perpindahan dari P ke S itu juga sejauh R2. Sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku MSN. Segitiga siku-siku MSN yang siku-sikunya adalah di S. Untuk menentukan panjang dari masing-masing sisinya, kita menggunakan Pitagoras. Kakak kasih ingat lagi, Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring didapat dari jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, di sini kita harus menentukan dulu sisi miring dan sisi siku-siku dari ini segitiga siku-siku MSN. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Di mana sudut siku-sikunya? O di S. Maka sisi miringnya adalah sisi MN. Sisi miring itu adalah MN. Di mana MN di sini itu adalah jarak dua buah pusat lingkaran. Di sini MN kakak kasih singkat dengan P. P artinya adalah jarak dua buah pusat lingkaran. Berikutnya itu adalah sisi siku-siku. Sisi siku-siku yang pertama, sisi siku-siku pertama itu adalah SN. SN itu yang sama dengan apa dia? PQ. Kenapa sama dengan PQ tadi? Karena P kita sudah pindah ke S dan Q kita sudah pindah ke N. Di sini PQ. PQ itu apa tadi? Garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Di sini kakak singkat dengan D. Ini garis singgung persekutuan dalam. Nah, sisi siku-siku yang kedua itu adalah MS. M ke S, coba perhatikan. Tadi M ke P itu adalah R1. P ini kita sudah pindah dia ke S. Sejauh apa? R2. Maka jarak dari M
ke S itu adalah R1 ditambah dengan R2. Karena tadi kita sudah menentukan sisi miring, sisi siku-sikunya, maka untuk menentukan rumusnya itu menjadi gampang. Seperti ini. Yang pertama untuk sisi miring. P pangkat 2 itu kita gunakan Pitagoras tadi, berarti P pangkat 2 itu adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti di sini D pangkat 2 ditambah dengan R1 tambah R2 pangkat 2. Di sini ini adalah jarak dua buah pusat lingkaran. Nah, rumus ini itu merupakan jarak dua buah pusat lingkaran. Untuk menurunkan rumus ini, kita bisa mencari garis singgung persekutuan dalam dan R1 tambah R2. Itu coba perhatikan ilustrasi yang kakak buat di sini. 8 itu sama dengan 6 ditambah 2. P sebagai 8. D itu adalah 6. R1 tambah R2 pangkat 2 itu adalah 2. Maka kalau kita mau mencari 6, 8 tadi 6 tambah 2, maka untuk mencari 6 itu adalah 8 kurang 2. Atau kalau kita mau mencari 2, itu adalah 8 kurang 6. Nah, ilustrasi ini itu bisa membantu kita untuk menurunkan rumus ini. 8 tadi sebagai P pangkat 2, 6 sebagai D pangkat 2, 2 sebagai R1 tambah R2 pangkat 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita mencari D pangkat 2, D tadi itu apa? 6. Maka 6 itu sama dengan 8. 8 itu apa? P pangkat 2, berarti P pangkat 2 kurang 2 itu apa tadi? R1 tambah R2 pangkat 2. Ini rumus mencari apa? Garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah R1 tambah R2 pangkat 2. Di sini tadi R1 tambah R2 pangkat 2 itu adalah 2. Untuk mencari 2 tadi itu adalah 8 kurang 6. 8 di sini apa? Oh, 8 tadi adalah P pangkat 2. Sini P pangkat 2 dikurangi 6 apa tadi? D pangkat 2. Jadi di sini ini adalah menentukan panjang salah satu jari-jari. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Jadi kita tinggal menghafal satunya atau kita mengingatnya dengan cara konsep yang kakak ajar tadi. Dan untuk menurunkan rumusnya, gunakan ilustrasi yang kakak sudah kasih.